Halo, salam jumpa kembali di channel with LK. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga pelindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Viralnya aparat Malaysia tembak 5 WNI, 1 orang meninggal dunia. Berita ini sampai viral ke mancanegara. Pakar hubungan internasional mengatakan, yang dilakukan oleh aparat Malaysia itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak benar. Fungsinya itu sebenarnya untuk memastikan pihak-pihak yang masuk ke wilayah Malaysia itu ditangani dengan tepat. Pasti ada satu kesalahan prosedur yang telah terjadi di pihak Malaysia sehingga menyebabkan kekerasan yang luar biasa dan berakibat fatal. Kunjungan Pak Prabowo ke Malaysia dibayangi meninggalnya WNI. Sepertinya saat kunjungannya Pak Prabowo tidak terlalu fokus ya, karena seperti yang kita tahu Pak Prabowo sangat mementingkan rakyatnya. Mari kita simak videonya dan bagaimana langkah pemerintah ke depannya dalam kasus ini. Indonesia's Ministry of Migrant Workers Protection has called on Malaysia to investigate a shooting incident involving Malaysian Maritime Enforcement Agency officers that left one Indonesian migrant worker dead and others injured. Deputy Minister Christina Ariani urged firm action against APMM officers if excessive force is proven. The ministry is ensuring proper medical care for the injured and providing legal and logistical support to victims' families, including repatriating the deceased. Indonesia plans to meet Malaysian officials to address human rights concerns and prevent future incidents. Sejauh ini kan Bapak berkunjung ke beberapa negara untuk menjalin hubungan diplomasi bersama beberapa negara. Bagaimana Pak? Apakah ada perkembangannya? Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Memang Indonesia kan menganut politik bebas aktif. Kita tidak mau terlibat dalam aliansi-aliansi. Kita mau bersahabat semua negara, ya kan? Saya sering mengatakan politik kita adalah 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi ini positif, jadi kita baik sama semua, tapi tentunya ada tantangan juga ya. Kalau orang yang tidak punya aliansi kan berarti tidak mau masuk ke suatu ikatan sekutu. Kalau tidak ada ikatan sekutu berarti kalau kita diancam atau kita mau diganggu, kita harus tergantung pada diri kita sendiri. Kalau negara lain, negara kecil kan dia bikin sekutu, jadi kalau dia diancam serang, oh dia bisa dapat perlindungan. Ya kita hanya bisa percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena itu, selalu argumen saya adalah Indonesia harus jadi negara kuat dalam segi pertahanannya. Ya kan? Bernegara. Ya. Bahkan menurut saya, dan menurut Undang-Undang Dasar, ya, dalam tujuan nasional kita pertama, ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, tujuan nasional yang pertama disebut adalah melindungi segenap tumpah darah, ya kan? Jadi melindungi, jadi ya itu fungsi pertahanan. Jadi yang pertama disebut loh, ya, sebelum tujuan nasional kedua, ketiga dan keempat, ya. Jadi ini artinya apa? Memang negara didirikan pertama untuk melindungi rakyatnya. Ya, rakyatnya dilindungi berarti wilayahnya harus dilindungi. Tidak mungkin rakyat hidup tanpa wilayah, tanpa bumi, kan begitu. Jadi dengan begitu pentingnya sektor pertahanan. Sektor pertahanan itu juga kan hakikatnya adalah menjaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita dari ancaman dari luar, dari negara asing. Negara asing tapi sering memakai orang dalam. Ya, jadi kita juga nggak bisa bilang, oh kita jaga perbatasan saja. Nah, dalam hal ini masalah security, keamanan, masalah katakanlah kerahasiaan itu sangat penting. Kita akan begini, kita akan beli alat ini, kita nggak benar. Nanti orang-orang yang tidak suka sama Indonesia, yang punya niat tidak baik, akan tahu. Jadi ini memang
Memang demikian, tapi ya pada saatnya saya akan bicara ya. Tapi intinya itu, jadi tidak boleh terlalu banyak bicara, tapi memang rakyat sendiri saya kira menyadari bahwa fungsi pertahanan sangat penting ya. Dan selalu ini debat, dilema, yang mana duluan? Ya, keamanan atau kesejahteraan? Ya kan, mau aman atau mau kaya? Ya kita mau dua-duanya. Tapi yang mana dulu? Ya? Coba pikirkan. Kalau kita mau kaya, tapi nggak aman, ya kekayaan kita diambil. Kan begitu? Untuk apa kita bangun, tapi tidak aman negara? Masuk akal ini ya? kunci. Banyak negara sekarang sedang debat tentang ini. Yang mana duluan? Menurut saya justru kita harus seimbang. Tapi yang pertama, ya ini banyak negara loh di seluruh dunia bahwa masalah keamanan syarat untuk kesejahteraan. Kalau tidak aman nggak mungkin sejahtera. Ya. Sampai kita lihat negara Amerika Serikat, negara yang katakanlah saat ini dianggap terkuat dan memang terkuat, anggaran pertahanannya itu adalah untuk banyak waktu 60% dari seluruh APBN mereka untuk pertahanan. Ya, sekarang turun 50%, sekitar 50% dari seluruh APBN Amerika untuk pertahanan. Bayangkan, ya kalau Singapura, kalau tidak salah sepertiga. Negara yang hanya, ya negara itu kan sebesar Bogor sebetulnya kan, ya kan? Jumlah penduduknya 5 juta orang, tapi mereka menilai kemerdekaan mereka, kedaulatan mereka sangat penting sehingga 30% anggaran APBN-nya 30% untuk pertahanan. Dilakukan oleh pihak Malaysia itu bisa dibenarkan. Menurut saya itu satu hal yang tidak benar. Jadi kalau dilihat pertama-tama dari sisi mandat badan yang disebut ya sebagai pelaku kejadian penembakan, nama badannya itu kan Malaysian Crime Enforcement Agency. Dan itu ekuivalen dengan sebenarnya Coast Guard, jadi penjaga pantai. Jadi dia statusnya sebenarnya sipil. Dan kita tahu kalau di manapun pekerjaan sebagai Coast Guard memang sangat berisiko. Mereka tentu bisa berhadapan dengan pihak-pihak yang cukup violent ya, cukup keras. Dan tapi fungsi utama mereka sebenarnya adalah search and rescue serta preventif. Jadi mencegah jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti misalnya penyelundupan, kemudian perdagangan orang, atau pencurian ikan, hal-hal seperti itu. Jadi fungsinya itu sebenarnya memastikan bahwa pihak-pihak yang masuk ke wilayah Malaysia itu ditangani dengan tepat. Kalau ada pelanggaran atau apapun bukan dia yang punya tugas untuk menindak. Karena statusnya tadi sipil, dia menginduknya kepada Kementerian Dalam Negeri di Malaysia. Itu harus dipahami betul posisinya. Jadi pasti ada satu kesalahan prosedur yang telah terjadi di pihak Malaysia sehingga terjadi penggunaan kekerasan yang luar biasa sehingga fatal akibatnya. Kemudian dari pemerintah di Malaysia, mereka menyatakan bahwa terpaksa menembak karena ada perlawanan penembakan. Apakah itu dibolehkan sebagai maritim Malaysia secara SOP-nya, Ibu? Bahkan Coast Guard di Indonesia pun bisa bercerita pasti bahwa penggunaan kekerasan untuk melawan balik itu hanya bisa dibenarkan jika untuk tujuan melumpuhkan. Jadi bukan untuk mematikan. Membunuh. Karena ya, mematikan. Bisa jadi pelakunya itu atau siapapun yang dianggap sebagai pelaku masuk ke wilayah Malaysia itu bukan orang Malaysia. Jadi statusnya tidak bisa kemudian tanpa pengadilan kemudian disangka sebagai pelaku. Jadi itu hal yang SOP-nya itu harus betul-betul dipatuhi sebenarnya. Jadi paham tentu kejadian ini katanya jam 3 pagi gitu ya. Nah makanya itu sebabnya kita betul-betul perlu sebagai bagian dari warga negara Indonesia meminta bahwa pemerintah Indonesia tegas meminta investigasi apa sebenarnya yang terjadi. Jangan sampai ini dianggap hanya sebagai kejadian biasa ya, yang kemudian bisa ditoleransi. Iya. Menurut Pak Prabowo, negara kita ini harus menjadi negara yang kuat ya untuk bisa melindungi rakyat, dan semoga saja kejadian Indonesia dengan Malaysia ini
yang adanya penembakan oleh aparat terhadap WNI di Malaysia ya, ini segera bisa ditindaklanjuti dan kita mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sampai di sini with LK, temani waktu Anda, semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.